Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk pagi ini kita sharing-sharing kembali seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu beberapa hal dasar bagi orang awam, khususnya para pemula yang ingin beternak bebek telur. Jangan sampai terjebak dalam kehancuran ataupun kebangkrutan. Jadi, untuk mengetahui, mari kita sharing-sharing. Oke teman, jadi sehat selalu saat ini teman-teman, semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Nah, kita seperti judul di atas ataupun seperti pembicaraan dari awal, kita akan membahas yaitu hal inti dasar ataupun hal-hal dasar yang harus kita ketahui jika kita ingin beternak bebek telur, khususnya kita orang awam tanpa mengenal yaitu cara beternak bebek telur. Jadi ada hal yang penting yang harus kita lakukan agar kita dalam menjalankan yaitu budidaya ataupun beternak bebek telur mengalami kesuksesan dan tidak mengalami kehancuran. Jadi banyak hal yang selalu dilakukan pemula itu sangat fatal. Jadi ini versi pengalaman, jadi kita selalu wanti-wanti ataupun mengulang-ulang lah tentang peternakan bebek telur. Jadi yang pasti dalam bidang peternakan bebek telur kita harus selalu sharing setiap saat, karena ini menentukan keberhasilan kita dalam bidang peternakan bebek telur. Mungkin itu menjadi hal dasar bagi orang awam, khususnya kita semua lah yang ingin beternak bebek telur, terjun di peternakan bebek telur, apalagi sistem kandang ataupun sistem kering. Jadi teman-teman harus betul-betul cari ilmu, pelajari, sekolah dulu lah tentang peternakan bebek telur, yaitu datangilah di daerah teman-teman, di desa teman-teman yang ada budidaya peternakan bebek telur, teman-teman timba ilmunya. Jadi kebanyakan para pemula, khususnya orang awam, dia tanpa mengetahui, disangkanya beternak bebek telur sistem kering ini kita kandangkan langsung berproses bisa bertelur setiap hari tanpa ada perawatan. Jadi nanti teman-teman setelah teman-teman mendapatkan ilmu, nanti teman-teman diarahkan yaitu dengan cara yaitu 3 cara, yaitu yang pasti teman-teman disuruh yaitu membuat kandang lah sebelum teman-teman terjun membeli bibit bebek telur. Jadi aturlah strategi kandang yaitu di lokasi teman-teman, entah di daerah tanah teman-teman yang luas, yang pasti lahan itu jangan sampailah dekat dengan yaitu jalan lintas, yang pasti jauhkan dari kebisingan. Jadi inti dasar itu nanti yang diberikan kepada ahli, karena menurut versi pengalaman saya yaitu dulu beternak bebek telur tanpa sharing, langsung beli bibit bebek telur tanpa mempunyai kandang. Disitulah saya kalang kabut. Disitu syukur-syukur waktu itu masih skala kecil yaitu 50 ekor. Jadi dari 50 ekor itu jelas positif mengalami kehancuran. Jadi bebek telur kering ini memang betul-betul harus dinaungi ataupun dikasih tempat yang nyaman, yaitu kandang, walaupun tidak permanen sekali, yang pasti atap tidak bocor, lantai harus kering. Oke, itu menjadi hal dasar yang kedua yang pasti ini sangat penting, khususnya kita orang awam, khususnya para pemula semua lah yang ingin beternak bebek telur, untuk masalah pemilihan bibit bebek telur. Jadi untuk masalah bibit bebek telur bisa dipastikan bebek telur bayah. Memang kalau orang awam, dulu saya pertama kali beternak bebek telur yaitu 50 ekor, itu tidak memikirkan itu umur berapa, yang pasti saya datangkan bebek telur 50 ekor. Tiba-tiba ditanya para ahli, ternyata bibit bebek telur itu tidak seumuran, ada yang muda, ada yang tua. Jadi bagaimanapun kestabilan produksi itu tidak akan terjadi. Itulah yang menyebabkan kehancuran kita dalam beternak bebek telur. Makanya saya selalu sharing-sharing setiap saat tentang peternakan bebek telur, karena banyak di luar sana yaitu membilangkan yaitu beternak bebek telur itu banyak mengalami kegagalan. Sebetulnya tidak, yang pasti kita lah yang mengetahui ataupun pelajari tentang ilmu peternakan bebek telur. Insya Allah
kita akan langgeng ataupun jangka panjang lah dalam bidang peternakan bebek telur. Yang pasti untuk pemilihan bibit bebek telur, pastikan teman-teman datangkanlah senior-senior kita untuk memilihkan bibit bebek telur. Pastikan seumuran, misalnya umur 4 bulan rata 4 bulan 100 ekor, rata 100 ekor umur 4 bulan, insya Allah produksi akan maksimal. Dan yang ketiga yaitu hal dasar yang ketiga yaitu manajemen pakan. Nah ini terutama inti lah dari ketiga tadi, yaitu masalah manajemen pakan. Makanya peternak bebek telur itu walaupun tidak ada jantan, yang pasti betina jika manajemen pakan yang benar ataupun yang pas dengan ukuran protein, kalsium dan mineral, yang pasti bebek itu akan produksi jangka panjang sampai 1 tahunan bahkan 3 tahun. Jadi untuk masalah produksi telur itu masalah ada jantan sama enggak, bedanya hanya kalau ada jantan bisalah ditetaskan untuk pembibitan, sedangkan kalau untuk betina semua itu hanya untuk konsumsi saja. Jadi saya anjurkan buat teman-teman, jika beternak bebek telur pastikan teman-teman mempunyai manajemen pakan yang pas, yaitu jangka panjang. Lihat di lokasi teman-teman apakah ada bahan pakan tersebut, bisakah berkelanjutan. Contoh seperti tempat saya ini, saya menggunakan pakan jadi pakan ini sepanjang masa selagi pabriknya buka masih ada. Jadi jika teman-teman menggunakan di daerah menggunakan pakan racik ataupun pakan campur, pastikan bahan bakunya ada 3 jenis entah 2 jenis. Jangan sampai gantung di tengah jalan masalah pakan. Itu yang pasti 100% teman-teman akan mengalami kegagalan, yaitu dalam bidang peternakan bebek telur. Pastikan manajemen pakan yang benar. Insya Allah teman-teman akan mengalami keberhasilan dalam beternak bebek telur. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman khususnya orang awam jika ingin beternak bebek telur, pastikan mengetahui hal dasar ini. Pasti itu nanti diberikan para senior kita dalam bidang peternakan bebek telur. Yang pasti yang pertama yang jelas teman-teman harus melakukan lokalisasi ataupun tempat untuk pembuatan kandang yang strategi lah, yang pasti tidak mengalami kebisingan. Dan yang kedua teman-teman harus pastikan pemilihan bibit bebek telur yang benar, jangan sampai tertipu. Dan yang ketiga teman-teman harus mengatur manajemen pakan yang pas. Pastikan kadar protein, nutrisi dan mineralnya itu pas agar bebek telur itu jangka panjang masa produksinya. Itulah yang menyebabkan keberhasilan kita dalam bidang peternakan bebek telur. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata, jika teman-teman ingin sharing ataupun share ataupun ada unek-unek, tulis di kolom komentar. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses.